Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang tetap setia mengikuti kebaktian di rumah masing-masing. Selamat pagi, Shalom. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang baru pertama kali mengikuti kebaktian bersama kami di saat ini. Doa kami, Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Mengawali kebaktian saat ini Minggu 16 April 2023. Kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan kebaktian. Kebaktian saat ini akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Olasohoka Sehaya. Kebaktian jam 9 di Gereja Jemaat Kasih RST akan dilayani Pendeta THA Tetelepta dengan panduan tata kebaktian minggu ketiga. Dua pembacaan Alkitab terambil dari Yohanes 20, ayat 11 sampai dengan ayat ke-18. Tiga, nyanyian persiapan kebaktian. Kidung Jemaat nomor 194, bait pertama, 2, dan ketiga. Demikian warta jemaat minggu ini dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Selamat berkebaktian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Engkau yang bangkit, Maha Mulia. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita tabiskan kebaktian minggu di saat ini. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat.
Kita menyanyi bersama Kidung Jemaat nomor 7. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Marilah kita berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan-Nya atas segala dosa kita. Ya Allah yang penuh kuasa, di tengah berbagai persoalan, kami mohon janganlah tinggalkan kami. Ketika dunia kami terancam, kasihanilah dan tolonglah kami demi kasih-Mu yang besar. Kidung Jemaat nomor 222, maut sudah menyerah. Selamatlah benar
meluruskan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya, baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Nyanyian GPM 62, Gloria. Paduan suara perempuan jemaat, disilahkan melayani Tuhan. Hendaklah kau rendah hati, anggaplah yang
ditinggikan, maka dalam Yesus jagat raya bertelur. Marilah sehati dan sepikir dalam kasih, dalam satu jiwa juga satu tujuan, tidak mencari kepentingan diri dan pujian sia-sia bagi dirimu. Bapak Ibu persekutuan yang diberkati Tuhan, di pagi yang indah ini sama-sama kita akan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab kudus Perjanjian Baru, yaitu Yohanes 20 pada ayatnya yang ke-11 hingga pada ayatnya yang ke-18. Diulangi, Yohanes 20 pada ayatnya yang ke-11 hingga pada ayatnya yang ke-18. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, kami mohon bersihkan dan sucikanlah hati kami untuk menerima sabda-Mu. Amin. Pembacaan kita berjudul Kebangkitan Yesus. Pembacaan kita berjudul Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menyenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk sebelah kepala dan yang lain duduk sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Beginilah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, di hari Minggu pertama setelah kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, kita baca sama-sama tadi kisah tentang penampakan diri Tuhan Yesus untuk pertama kalinya, yakni kepada Maria Magdalena. Yesus menampakkan diri setelah ia dikubur dan setelah ia bangkit. Ada yang bilang begini Bapak Ibu, itu biasa, bukan cuma Yesus yang setelah mati lalu menampakkan diri. Ada banyak orang mati yang setelah itu datang lalu tunjuk rupa berkeluarga. Itu biasa. Tidak sama Bapak Ibu. Penampakan diri Yesus tidak biasa. Bukan peristiwa seperti peristiwa yang sering dialami. Sebab Yesus menampakkan dirinya bersamaan dengan tubuh raganya. Kalau selanjutnya nanti Bapak Ibu baca ayat-ayat di dalam Yohanes, kita lalu diingatkan dengan peristiwa penampakan diri Tuhan Yesus kepada Thomas. Di saat itu Yesus menyuruh Thomas untuk menyentuh tubuhnya, Yesus bukan bayangan, Yesus bukan sombar, Yesus bukan hantu. Tanpa tubuh raga. Jadi beda Bapak Ibu. Kemarin ada anak sekolah minggu pulang sekolah lalu tanya hal ini. Kita pun tamang bilang ini anak SMP. Beta pun tamang bilang kata orang-orang mati biasa begitu. Penampakan. Jadi kita diingatkan di saat ini Bapak Ibu, penampakan diri Tuhan Yesus tidak sama dengan penampakan-penampakan yang mungkin pernah kita alami selama ini. Dikisahkan bahwa Maria sedih sebab ketika ia dan para murid ke kubur tidak dijumpai jasad Yesus di dalam kubur. Dia lalu berpikir ada orang yang sudah mengambil atau mencuri jasad Yesus. Makanya disebutkan tadi Maria menangis. Ternyata Bapak Ibu di dalam kubur itu ada seorang malaikat bersama-sama dengan Yesus yang sedang duduk di bagian atas atau di bagian kepala ketika jasad Yesus diletakkan di sana. Tapi sekali lagi Maria tidak melihatnya. Bahkan mereka berbicara kepada Maria, "Ibu, mengapa menangis? Siapa yang kau cari di sini?" Tapi Maria belum menyadari apa yang terjadi. Kesedihan Maria karena keinginannya untuk melihat jasad Yesus tidak terpenuhi, membuat Maria tidak mampu melihat kebenaran ilahi bahwa jasad Yesus sebenarnya tidak dicuri, tidak hilang, tapi Yesus sudah bangkit. Sekali lagi Bapak Ibu, Maria tidak bisa melihat sekalipun dia tidak buta, dan Maria menjadi buta sekalipun matanya terbuka. Banyak orang percaya, mungkin juga kita, yang di saat keinginan-keinginan kita, ambisi-ambisi kita tidak terwujud, kita sedih,
kita kecewa, kita menangis. Kita terlena dengan kesedihan, kita terlena dengan kekecewaan, dan terus menangis. Apa yang biasa terjadi kalau begitu Bapak Ibu? Ada keinginan, ada ambisi, tapi tidak terwujud. Bikin Bapak Ibu dan beta sedih, bikin Bapak Ibu dan beta kecewa, sampai menangis. Biasanya apa yang terjadi? Kecenderungan besar menyalahkan orang lain. Karena kesedihan dan kekecewaan kita. Kecenderungan untuk berpikir negatif tentang orang lain. Karena apa yang kita inginkan tidak kita dapatkan. Bahkan kecenderungan untuk menyalahkan Tuhan Allah kita. Artinya apa Bapak Ibu? Itu artinya Bapak Ibu dan beta menjadi orang-orang lemah karena kesedihan dan kekecewaan itu. Kita menjadi orang-orang yang lemah karena keinginan dan ambisi-ambisi kita yang tidak bisa kita dapatkan. Kita menjadi lemah Bapak Ibu. Syukur-syukur Bapak Ibu, Maria hanya menangis. Ketika keinginan besar untuk bisa melihat jasad Yesus itu tidak terpenuhi, dia hanya menangis. Berdiri di depan kubur Yesus dan menangis. Hanya air mata bukti kesedihannya, tapi kita, orang-orang percaya zaman ini, sekarang ini, karena kesedihan, karena kekecewaan, kita tidak segan-segan susahkan orang lain, Bapak Ibu. Oh, dia itu sem berpihak for beta, kasih putus. Dia itu oposisi, jangan pakai. Dia itu sengiko yang beta pun mau, tahan dia. Karena kekecewaan, karena kesedihan, akibat keinginan kita tidak kita dapatkan. Tidak jarang Bapak Ibu, kita susahkan orang lain. Sekali lagi, Maria bersyukur, dia hanya menangis. Dia hanya menangis. Tapi kita tidak saja menangis, tapi melakukan hal-hal yang tidak seharusnya kita lakukan. Bukan saja itu. Ketika kita kecewa, ketika kita sedih karena keputusan-keputusan Tuhan. Banyak orang Kristen lalu batasi semua yang menjadi hak Tuhan. Batasi semua yang harus dibuat untuk Tuhan. Banyak orang Kristen berhenti mengasihi Tuhan karena keinginan-keinginan yang tidak didapatkan. Banyak Bapak Ibu. Beta berharap di jemaat Peniel tidak ada yang seperti itu. Sombayang minta, padahal pendeta bilang minta dari Tuhan maka segala sesuatu akan diberikan kepadamu, minta maka engkau akan mendapat. Padahal dari dulu sampai sekarang beta minta, tapi beta jadi begini saja. Untuk apa beta mengasihi Tuhan? Banyak orang Kristen zaman ini yang punya pikiran seperti itu. Kita berbeda Bapak Ibu dengan Maria di bagian ini. Karena keinginan-keinginan kita tidak terpenuhi, kita berhenti mengasihi Tuhan. Tapi Maria, justru ketika keinginannya untuk berjumpa dengan jasad Yesus tidak terpenuhi, ia tunjukkan kasihnya kepada Yesus. Kita berhenti mengasihi Tuhan karena keinginan-keinginan kita. Tapi Maria karena keinginan-keinginannya,
dia semakin bertambah-tambah di dalam kasihnya kepada Yesus. Ketika dia tidak tahu bahwa dua orang itu adalah malaikat dan Yesus, dia bilang, kalau Tuhan yang sembunyikan jasad Yesus, kasih kembali for beta. Beta nanti mau pi kubur on tua. Kasih for beta, jangan sembunyi on tua dari beta. Di sini kita berbeda dari Maria. Kita menjadi orang-orang Kristen yang memakai Tuhan sebagai subjek yang mesti menyediakan segala sesuatu yang kita inginkan dan kita butuhkan. Kita menganggap Tuhan mengasihi kita, kita menganggap Tuhan itu baik kalau doa-doa kita terwujud dan terkabulkan seperti yang kita bayangkan. Tuhan baik. Tapi kalau akan jadi lain, maka Tuhan tidak baik. Itu kita bertumbuh di dalam pemahaman iman yang seperti itu. Kalau Tuhan bisa kasih apa yang beta mau, Tuhan bisa kabulkan apa yang beta minta, Tuhan bisa sediakan apapun yang beta bayangkan, maka itu Tuhan baik. Beta punya suami bisa sukses, beta bisa menjadi perempuan berkarier, beta punya anak-anak bisa sukses, Tuhan baik. Tapi kalau tidak, belum tentu Tuhan baik. Bapak Ibu, terus setelah malaikat dan Yesus berbicara kepada Maria beberapa kali, Maria baru menyadari bahwa itu Yesus yang sedang ia tangisi. Apa yang terjadi? Maria berhenti menangis. Dan dia berhenti berdiri saja. Dia berlari pergi menyampaikan kepada yang lain bahwa aku telah melihat Tuhan. Awalnya Bapak Ibu anak-anak jemaat, Maria tidak menyadari bahwa dia sedang berjumpa dengan Tuhan. Makanya dia sedih. Kesedihan mewarnai kehidupannya karena dia tidak menyadari bahwa Tuhan ada di dia. Dia ada dekat dengan Tuhan. Makanya dia sedih. Tapi kemudian dia menyadari akan hal itu. Maka yang ia rasakan adalah kebahagiaan, sukacita, damai. Sebagai orang-orang percaya, Bapak Ibu, beta yakin Bapak Ibu Saudara pasti pernah merasakan perjumpaan dengan Tuhan Allah kita di dalam Yesus. Sebagai Bapak Ibu keluarga yang bergumul berpuluh-puluh tahun dengan kehidupan rumah tangga, ketika Bapak Ibu mengedepankan iman Bapak Ibu kepada Yesus Tuhan, maka pasti perjumpaan dengan Allah Tuhan itu bukan sesuatu yang tidak biasa. Ada susah Bapak Ibu, ada masalah. Ada beban hidup. Sasa di sini sembi samba dapas. Rasa berat. Tapi memilih untuk masuk ke dalam kamar. Tenangkan pikiran. Teduhkan hati, berdoa. Bapak Ibu rasa apa? Bisa bernapas. Waktu masuk dalam kamar berlutut sembahyang menangis. Tapi habis sembahyang lega, ringan. Tuh Bapak Ibu tak? Ya.
Kadang kita merasa menjadi orang-orang yang tidak mengalami keadilan, diperlakukan tidak adil, menjadi korban. Kadang kita merasa kita sendiri, tidak ada yang mau mendengar, tidak ada yang mau menghormati, tidak ada yang mau menghargai kesetiaan kita, kebaikan kita, pengabdian kita. Kadang kita merasa kita ada di jalan buntu, berdiri sendiri tanpa tahu harus kemana dan harus bagaimana. Mari Bapak Ibu, di dalam situasi yang seperti itu rasakan perjumpaan dengan Tuhan Allah kita. Kadang kita ingin melangkah, melakukan sesuatu yang baik dan benar, tapi berat. Hati ada sesuatu yang mengganjal. Beta sembisa, mari alami perjumpaan dengan Tuhan. Masuk ke dalam kamar. Tenangkan pikiran, teduhkan hati. Sembayang for Tuhan, orang tetua, anak-anak. Karena perjumpaan itu yang akan membawa damai, bahagia, tenang di sini. Jalan tertutup, ketum bisa lihat ada jalan. Yang berat ketum bisa rasa akan ringan. Yang mustahil menjadi mungkin. Sekarang ini Bapak Ibu, banyak orang muda tapi juga orang tetua abaikan waktu-waktu teduh untuk merasakan perjumpaan dengan Tuhan. Kita lebih memilih hiruk pikuk, kita lebih memilih pesta pora, kita lebih memilih hura-hura. Hampir semua waktu kita habiskan untuk yang begitu. Bukan cuma anak-anak muda, tapi orang tetua lain. Kebahagiaan semu Bapak Ibu yang sedang kita kejar. Kenapa beta bilang itu kebahagiaan semu? Sebab setelah hiruk pikuk, setelah pesta pora, setelah hura-hura, setelah itu kembali masuk dalam rumah tangga dengan setumpuk pekerjaan, dengan setumpuk kebutuhan, dengan setumpuk masalah. Bahagia? Sanang yang tadi di luar karena pesta pora, karena hura-hura, karena hiruk pikuk itu akan turut dibawa masuk Bapak Ibu ketika Bapak Ibu dan beta berhadapan dengan semua itu. Masalah dalam rumah tangga, katong tetap bisa berbahagia, bawa akan masuk ke dalam rumah. Makanya tidak jarang ada yang bilang begini, beta di luar beta senang, tapi kenapa beta masuk dalam rumah, beta rasa ada di dalam neraka. Karena kebahagiaan di luar itu Bapak Ibu tidak berefek positif kepada kita. Kebahagiaan, kesenangan di luar itu Bapak Ibu tidak memberi apa-apa kepada kita, tidak menyediakan apa-apa kepada kita, tidak menyelesaikan masalah kita, tidak mengurangi beban kita, tidak memberi jalan keluar kepada masalah-masalah kita, tidak. Makanya ketika kita kembali masuk ke dalam komunitas kita, itu kemudian tetap menghantui kita. Makanya tadi dibilang, hiruk pikuk pesta pora hura-hura, kebahagiaan semu akan hanya ada di tanpa itu saja dan di saat itu saja. Bapak Ibu melangkah meninggalkan tempat itu, masuk dalam kenyataan hidup, realita hidup Bapak Ibu, pergumulan hidup akan sing ada. Tanpa kita sadari Bapak Ibu, banyak hal yang kita lakukan dan kita sukai sekarang ini sia-sia.
semasa kuat, selagi ada kesempatan, banyak orang Kristen sekarang konsentrasi pada kuasa dan jabatan, konsentrasi pada uang dan harta. Ingin miliki semua itu dalam sekejap. Katanya dengan memiliki itu ada damai. Karena puas. Tapi Bapak Ibu, banyak orang Kristen lupa untuk persiapkan diri jika pada saat dan waktunya semua itu harus berakhir dan habis. Ketika ada kesempatan kuasa dan jabatan dinikmati, uang dan harta dikejar, lupa persiapkan diri. Bagaimana kalau saatnya nanti semua ini jauh dari beta? Apa yang terjadi Bapak Ibu? Damai pun berlalu, susah sendiri. Semua itu saya bisa bantu. Damai sejati, damai abadi hanya bisa kita alami jika kita betul-betul sanggup kenal Yesus, kenal suara Yesus, berjumpa selalu dengannya. Yesus pernah berkata, Bapak Ibu, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yesus beda dengan kita. Orang senang, suka kita dekati. Orang senang, selalu kita tempel. Kita cari orang sukses, kita cari orang berkuasa, kita cari orang berpengaruh. Yesus justru cari orang susah. Yesus suka cari anak-anaknya yang berbeban berat, yang menangis. Karena itu Bapak Ibu, cari Yesus dan berjumpa dengan Yesus selalu. Apa yang memberatkan, apa yang menyakitkan, apa yang menyulitkan, segalanya sanggup diatasi oleh Yesus untuk kita. Kemarin, hari ini, besok, dan selamanya. Amin. Silahkan berdiri dan sama-sama kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Seraya berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Vokal grup SMTPI dengan persembahan pujian bagi Tuhan, disilahkan.
Jemaat yang diberkati Tuhan, di saat ini kita akan memberikan persembahan syukur dan juga persembahan persepuluhan. Sambil memberi, ingatlah pesan Alkitab, Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35b. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sambil persembahan syukur dan persembahan persepuluhan kata memberikan di saat ini, sama-sama kata melakukan kidung jemaat nomor 288 pada bait yang pertama dan seterusnya. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawah. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah, diterusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji dia, puji dia, puji Raja semesta. Pujian kekal rahmat-Nya bagi umat dalam air, dulu kini selamanya, panjang sabar maha baik. Puji dia, puji dia, yang setianya ajaib. Bagai Bapa yang penyayang, siapa kita Ia tahu. Tangan kasih-Nya menatang di tengah bahaya mau. Puji dia, puji dia, kasih-Nya seluas laut. Kita bagai bunga saja, layu habis musimnya, tapi keadaan Raja tak berubah, tak lemah. Puji dia, yang kekal kuasa-Nya. Sujudlah hai para sorga, api Allah terdekat. Turut bintang bulan surya, tiap waktu dan tempat. Puji dia, sumber kasih dan berkat. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji dia, puji Raja semesta. Puji yang kekal rahmat-Nya bagi umat dalam air, dulu kini selamanya, panjang sabar maha baik. Puji dia, yang setianya ajaib.
Bagai Bapa yang penyayang, siapa kita Ia tahu. Tangan kasih-Nya menatang di tengah bahaya maut. Puji Dia, kasih-Nya seluas laut. Kita bagai bunga saja, layu habis musimnya, tapi keadaan raja tak berubah, tak lemah. Puji Dia yang kekal kuasa-Nya. Sujudlah hai bala surga, api Allah terdekat. Turut bintang bulan surya, tiap waktu dan tempat. Puji Dia, sumber kasih dan berkat. Kita kembali ke bait pertama dinyanyikan oleh semua jemaat perempuan. Mari puji Raja Surga, persembahan bawalah. Mari puji Raja Surga, persembahan bawalah. Ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Raja semesta. Bait yang kedua dinyanyikan oleh semua kaum laki-laki. Puji yang kekal rahmat-Nya bagi umat Tuhan. Puji yang kekal rahmat-Nya bagi umat dalam air. Dulu kini selamanya, panjang sabar mahabai. Puji Dia yang setianya ajaib. Bait yang ketiga dinyanyikan oleh semua anak-anak muda yang ada di saat ini. Bagai Bapa yang penyayang, Bagai Bapa yang penyayang, siapa kita Ia tahu. Tangan kasih-Nya menatang di tengah bahaya maut. Puji Dia, kasih-Nya seluas laut. Kita bagai bunga saja, layu habis musimnya, tapi keadaan raja tak berubah, tak lemah. Puji Dia yang kekal kuasa-Nya. Sujudlah hai bala surga, api Allah terdekat. Turun bintang bulan surya, tiap waktu dan tempat. Puji Dia, sumber kasih dan berkat.
Jemaat, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Di saat ini kami dalam jemaat ini boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan lewat persembahan syukur dan juga persembahan persepuluhan. Biarlah ya Tuhan apa yang sudah kami berikan di saat ini semuanya berguna bagi dan untuk perluasan pekerjaan Tuhan, terkhususnya dalam pelayanan bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Allah Bapa dalam kerajaan sorga. Amin. Jemaat silakan duduk. Kembali anak-anak sekolah minggu, tunas pekabaran Injil, melayani Tuhan. The moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so with every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. You as a father, I know you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause your goodness running after, is running after me. Your goodness is running after, is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, is running after me. 'Cause your goodness is running after, is running after me. Your goodness is running after,
running after me, and all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Bapak Ibu anak-anak, kita berdoa. Tolong kami Tuhan, beri kepada kami Roh Kudus-Mu, bungkus kami dengan Roh-Mu, supaya kesempatan berdoa, berbicara dengan Tuhan, itu bisa kami alami seturut kehendak-Mu Bapa. Banyak godaan, banyak cobaan, banyak gangguan, baik dari dalam diri kami maupun dari luar kami, yang selalu kami alami ketika kami ingin fokus kepadamu. Tapi kami memohon, Tuhan, jangan Engkau biarkan semua itu menjauhkan kami dari persekutuan denganmu. Terima kasih banyak Bapa di sorga, oleh tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, kami di saat ini dimungkinkan untuk membangun persekutuan yang melayani-Mu, Allah Tuhan kami di dalam Yesus. Terima kasih Bapa, kami boleh meninggalkan kesibukan-kesibukan kami. Kami boleh melawan rasa kantuk kami, lelah kami, setelah seminggu kami bekerja. Kami boleh menahan berbagai keinginan-keinginan hati kami. Lalu kami membangun persekutuan dengan hati yang satu di hadapan Tuhan. Hati yang ingin bersyukur, hati yang ingin berterima kasih kepada Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah berhenti bekerja untuk kami, menjaga kami di setiap langkah-langkah kaki kami, menguatkan kami, menghibur kami, memberi jalan keluar kepada kami, memberi kepada kami hikmat sebagai orang tetua, sebagai anak-anak. Dan dengan hikmat itu kami jalani kehidupan kami, hari-hari kami. Dengan hikmat dari Tuhan itu pun kami bisa melihat, kami bisa menemukan dan melakukan apa yang baik dan benar, apa yang menguntungkan. Dan kami boleh menjauhkan diri dari apa yang tidak baik, apa yang tidak benar, dan apa yang merugikan. Terima kasih banyak Bapa. Dengan hikmat oleh Roh Kudus-Mu, kami tidak menjadi orang-orang yang lemah. Masalah bertubi-tubi, beban bertambah-tambah, tapi kami tetap tegar, dikuatkan untuk menghadapi dan menjalani hidup ini sampai pada hari ini.
Kami diberi kekuatan untuk bekerja. Kami diberi semangat untuk berjuang. Terima kasih banyak Bapak. Tersedia kesempatan bagi kami untuk menjadi orang-orang berguna di dalam tangan Tuhan. Sebagai orang tua, sebagai bapak ibu keluarga, pun sebagai anak-anak, kami lemah, kami terbatas, kami punya banyak kekurangan. Tapi di dalam kendali Tuhan, kami bisa menjadi berguna dan akan menjadi berguna. Berguna bagi keluarga, berguna bagi banyak orang, berguna bagi masyarakat dalam profesi-profesi kami. Tapi juga berguna bagi Tuhan dan pekerjaan Tuhan di atas muka bumi ini. Terima kasih banyak Bapak. Dalam keterbatasan kami tidak bisa menutur satu persatu kebaikan-Mu Tuhan. Bukan saja dikala kami senang, bukan saja dikala kami sukses, bukan saja dikala kami limpah Engkau baik. Tapi di saat kami susah, di saat kami mengalami kegagalan, di saat kami mengalami banyak-banyak kekurangan, Tuhan Engkau baik. Kebaikan-Mu tidak sebatas materi, tidak sebatas makanan, tidak sebatas jabatan, tidak sebatas kuasa, tidak sebatas segala sesuatu yang bisa kami nikmati. Kebaikan-Mu melampaui segala sesuatunya. Kami bisa merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Kami bisa merasakan kasih-Mu Bapa. Ketika kami duduk maupun ketika kami berdiri. Ketika kami bangun, ketika kami tidur, kasih-Mu ada menyertai kami, melingkupi kami. Ketika dalam setiap keberadaan hidup, bahkan ketika kami menangis, ketika kami bersedih, ketika kami kecewa, karena berbagai kenyataan-kenyataan hidup yang tidak diharapkan. Ketika kami merasa tidak diperlakukan dengan adil, dengan benar, tidak sewajarnya. Ketika kami tidak diperhitungkan, ketika kami tidak dihargai. Ketika kebaikan kami dalam keluarga, masyarakat, jemaat tidak menjadi sesuatu yang berarti di hadapan sesama. Ketika kami tidak punya makanan, kami lapar. Ketika ada banyak keinginan-keinginan kami yang tidak bisa kami wujudkan. Ketika kami sakit, Tuhan, Engkau baik. Kebaikan-Mu tersedia bagi kami. Di dalam dan di balik setiap peristiwa dan kenyataan hidup kami. Tolong kami Bapa menemukan dan merasakan kebaikan-Mu, kasih-Mu yang akan membuat kami dalam setiap keberadaan hidup tetap bersyukur dan mengalami damai di dalam hidup ini. Terpuji Engkau Allah Bapa kami. Kami bawa diri kami sebagai orang tetua, sebagai suami istri, bapak ibu keluarga. Tanggung jawab kudus, tanggung jawab mulia yang kami terima dari Tuhan. Menjadi wakil Tuhan di bumi dalam keluarga rumah tangga kami masing-masing. Jangan Engkau biarkan kami menyepelekan tanggung jawab itu. Jangan Engkau biarkan kami mengabaikan tanggung jawab itu. Apapun yang kami ucap kepada anak-anak kami, apapun yang kami lakukan dalam kehidupan keluarga rumah tangga kami, apapun keputusan-keputusan kami, biarlah itu memancarkan
status kami, predikat kami sebagai wakil-Mu Tuhan. Kami menjadi panutan bagi anak-anak kami, Tuhan tolong kami. Kami memperdengarkan kata-kata yang baik dan benar kepada anak-anak kami, Tuhan tolong kami. Kami menasihati mereka dengan benar, menunjukkan jalan yang benar kepada mereka, Tuhan tolong kami. Supaya sekalipun di luar sana, lingkungan di mana anak-anak terkasih kami berada, dunia di mana anak-anak kami berpijak, memberikan pengaruh-pengaruh buruk kepada mereka, tetapi di dalam pertolongan Tuhan, kami orang tetua memberi pengaruh baik kepada anak-anak kami. Tuhan beri hikmat-Mu kepada anak-anak kami, supaya mereka tidak terpengaruh oleh dunia ini, oleh pergaulan mereka yang tidak sehat, yang tidak baik. Tuhan kuasai anak-anak kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya mereka boleh membedakan mana suara dunia, mana suara-Mu Tuhan. Mereka boleh mengenal Engkau sekalipun mereka masih anak-anak. Mereka cinta kepada suara-Mu, mereka cinta kepada hukum-hukum-Mu, mereka cinta kepada jalan-jalan-Mu. Tuhan kasihani anak-anak kami, perempuan pun laki-laki. Ketika mereka berjuang di bangku-bangku belajar, dari yang terendah sampai perguruan tinggi, jangan Engkau biarkan ada sesuatu pun di dalam diri mereka ataupun di luar mereka yang menahan mereka untuk mengalami kesuksesan dan keberhasilan. Jangan biarkan mereka gagal karena diri mereka sendiri, gagal karena pergaulan mereka, gagal karena pengaruh dunia ini. Jangan Engkau biarkan hal itu terjadi, Tuhan. Mereka adalah anak-anak-Mu. Penuhi anak-anak kami dengan kuasa-Mu. Gerakan anak-anak kami dengan Roh Kudus-Mu. Pegang tangan mereka, tuntun langkah mereka, terangi jalan mereka, Bapa. Supaya kehidupan mereka hari ini, besok, dan masa depan mereka adalah kehidupan yang berkelimpahan kasih dan cinta-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan, di sana kami berharap belas kasihan Tuhan. Bapa taruh berkat-Mu di setiap tetesan keringat anak-anak-Mu. Sebab ketika kami hanya bekerja tanpa mendapatkan kepedulian dari Tuhan, maka segalanya akan menjadi sia-sia. Kami mendoakan umat Tuhan yang sementara bergumul dengan berbagai pergumulan-pergumulan yang berat, apapun itu. Tuhan perdengarkan suara-Mu kepada mereka. Apapun keberadaan mereka, kegelisahan mereka, kekhawatiran mereka, kecemasan mereka, ketakutan mereka, Tuhan perdengarkan suara-Mu kepada mereka. Sebagaimana Engkau memperdengarkan suara-Mu kepada Maria dan Maria berbahagia, layakanlah itu dialami juga oleh umat-Mu, oleh anak-anak-Mu, oleh semua kami. Termasuk kepada anak-anak Tuhan yang sakit. Ibu Mana, Talahatu, dan anak Nia Usmani yang sakit di rumah dan juga di rumah sakit tentara. Di dalam derita fisik mereka, mereka membutuhkan ketenangan dan kegembiraan di hati. Tuhan kunjungi mereka dan berikanlah apa yang mereka butuhkan.
supaya mereka ditolong dan disanggupkan untuk menghadapi penderitaan sakit yang saat ini merongrong tubuh mereka. Kami menyerahkan persekutuan jemaat ini kepada Bapa, jemaat yang terus melayani Tuhan, jemaat yang diberi kesempatan oleh Bapa bersaksi tentang kebaikan dan kuasa-Mu. Diberkatilah jemaat ini Tuhan, di dalam kerendahan hati, biarlah setiap anak-anak-Mu, setiap kami pelayan dan umat, akan terus bersaksi tentang Tuhan, Allah yang menderita sengsara, Allah yang mati, tapi Allah yang hidup kembali. Tolong kami Bapa, supaya kami menjadi saksi-saksi Tuhan yang setia. Kata-kata kami menyaksikan tentang Engkau, perbuatan kami menyaksikan tentang Engkau. Terima kasih banyak Bapa. Semua yang kami buat di dalam ibadah ini diberkati, disempurnakan oleh Tuhan. Bagi puji dan hormat nama Tuhan, tapi kiranya menjadi kekuatan bagi kami untuk turut bermazmur dan melakukan apa yang mesti kami lakukan bagi Tuhan sepanjang kami hidup. Terpuji Engkau Allah Tuhan kami, yang kepadamu telah kami persembahkan hidup kami, persembahan-persembahan syukur, persepuluhan-persepuluhan kami. Bapa berkenan menerima, dan biarlah pemberian kami berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa sambil kami menopang tanggung jawab yang telah diterima oleh Ibu Yvonne Huai sebagai pengurus unit 1 sektor Mawar Sarong, mengganti Bapak Ano Latumerisa, dan Ibu Omi Sahetapi sebagai pengurus wadah perempuan sektor Mawar Sarong, mengganti Ibu Aceh Piris. Bersama dengan Bapak Ano Latumerisa, bersama dengan Ibu Aceh Piris, kami bersyukur untuk kesempatan melayani di unit dan wadah pelayanan yang boleh Tuhan percayakan selama ini. Lalu bersama Ibu Yvonne Huai dan Ibu Omi Sahetapi, kami pun bersyukur untuk kesempatan melayani yang terbuka yang Tuhan sediakan bagi anak-anak-Mu. Tuhan terima apa yang telah dilakukan oleh Bapak Ano dan Ibu Aceh. Tuhan sempurnakan bagi puji dan hormat nama Tuhan. Dan Tuhan mustahakan Ibu Yvonne dan Ibu Omi untuk melayani Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terpuji Engkau Allah Bapa kami, ini doa kami. Ampuni kami punya salah dan dosa, lalu hanya kepada Allah Bapa di sorga, di dalam tuntunan kuasa Roh Tuhan yang kudus, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena
Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat, anak-anak disilahkan berdiri, kita menyanyi bersama Kidung Jemaat 406. Ya Tuhan bimbing aku di jalanku. Lindungilah hatiku di rahmat-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sukacita dan laksanakanlah tugas menjadi saksi Kristus di tengah-tengah hidupmu. Gunakanlah firman Tuhan sebagai sandaranmu sesuai perintah Yesus. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Terimalah berkat Tuhan. Maka Allah damai sejahtera, yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat punya selamat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Badai topan dunia
perlindunganmu, janganlah digoncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku. Di tiap waktu dan tempat, Engkaulah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Aman, kalau you udah bilang bapaknya gitu aman.
Iya, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, mari kita ada dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Ada lagi ungkapan syukur yang kami naikkan ke hadirat-Mu ya